The best slow hit station. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. 104.8 Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, kita bersama lagi di acara Berproses menuju kesejahteraan diri setiap Kamis malam. Hari ini Kamis tanggal 4 Februari 2010. Bersama saya Dev Emerald. Dan tentunya di setiap kesempatan kita bertemu di acara Berproses menuju kesejahteraan diri ini, selalu kita ditemani oleh teman sharing kita, yaitu Siwo Agus Hidayat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ternyata cukup bersih malam hari ini, alhamdulillah. Dan seperti biasa untuk membuka suara kita malam hari ini, kami buka line telepon untuk penelpon yang pertama di 0213913554. Sekali lagi di 0213913554. Siwo, bisa kita mulai ya, terima telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Kok diam saja? Iya, kita coba ulangi lagi. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, sepertinya ada sedikit bermasalah nih ya, nomor teleponnya. Light Audience, silakan di 0213913554. Saya ulangi di 0213913554, di 0213913554. Kalau tidak ada atau ada permasalahan, kita coba beralih ke SMS saja di 081 8801058. Iya, sepertinya ada masalah telepon kita. Baiklah, kita ke SMS dulu Siwo. SMS datang dari Santo di Tangerang. Halo. Iya Siwo. Suara Anda kecil banget. Oke, sebentar. Ya. Bagaimana Siwo? Suara saya cukup jelas? Baik. Ini ada permasalahan di telepon kita. Kita coba lagi ya. 391-3554. Halo, assalamualaikum. Tuh. Baik, kita langsung ke SMS saja Siwo ya. Yo. Dari Santo di Tangerang Siwo. Bagaimana pendapat Siwo tentang larangan menggunakan nama Allah untuk menyebut nama Tuhan bagi non-muslim di Malaysia? Oh begitu ya. Kayaknya ada satu permasalahan di Malaysia seperti itu. Jadi bagaimana pendapat Siwo tentang larangan menggunakan nama Allah untuk menyebut nama Tuhan bagi non-muslim di Malaysia? Santo di Tangerang. Siwo, sebagai pembuka kita malam hari ini, karena ada telepon kita agak sedikit bermasalahan, silakan Siwo. Ya nih kayaknya ada trouble ya. Betul. Suaranya kecil juga saya terima. Kalau suara saya gimana? Jelas banget Siwo. Oh gitu ya. Gitu ya. Halo? Ya, halo Siwo. Silakan. Masalahnya belum ada yang masuk atau ada trouble teknis? Ada masuk, cuman begitu saya coba angkat, hilang, tidak ada suaranya. Begitu. Ya Bu, saya ambil ya. Silakan Siwo, sambil saya mungkin perbaiki. Kepada seluruh Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, kita ketemu lagi dan kita akan sharing kembali. Kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sambil ada pembenahan masalah teknis tentang alat komunikasi telepon, kita akan masuk dulu sementara yang by SMS.
seperti sebagaimana biasa, kita fokuskan tujuan agar proses kehidupan kita sehari-hari lebih bisa terarah sesuai dengan tujuan kita itu. Manakala tujuan kita benar, proses kita setiap saat akan mengarah kepada tujuan itu. Dan pada saat tujuan kita kurang bermutu, maka proses-proses pun akan terpengaruh terhadap tujuan itu. Dan semoga dengan itu mempermudah kita untuk bisa semakin waspada terhadap niat kita. Kemudian kita ikuti dengan konsentrasi tugas. Kewajiban kita yang primer adalah tugas-tugas, kewajiban-kewajiban yang sudah diberikan Tuhan, diberikan Allah kepada kita. Tugas yang harus kita laksanakan, baik tugas yang sifatnya permanen atau yang sifatnya insidental, sesuai dengan situasi dan kondisi proses kehidupan kita. Semakin kita bisa fokus terhadap tugas, maka akan semakin efektif proses penyempurnaan diri kita. Tapi semakin kita kurang konsentrasi, maka akan mudah terjadi overlapping, mendudukkan yang lebih penting di bawah yang penting. Begitu banyak godaan-godaan di dalam proses kita setiap hari. Kalau kita tidak mempunyai agenda masalah yang jelas, kalau kita tidak mempunyai skala prioritas yang jelas, maka kita akan banyak ditarik kepada acara-acara atau hal-hal yang harus kita lakukan yang akhirnya menjadi tidak strategis, menjadi tidak efektif. Karena banyak hal-hal tidak penting yang menarik untuk kita pikirkan, untuk kita sikapi, untuk kita urusi, dan lain-lain. Semakin kita mempunyai agenda tugas dan semakin kita mempunyai skala prioritas semakin jelas, maka kita akan semakin bisa efektif dalam perjalanan kita ini. Rekan-rekan semuanya, kita akan masuk pada satu topik yang sudah diangkat oleh saudara kita di Tangerang, yang mengangkat permasalahan bagaimana tanggapan Siwo tentang adanya larangan menggunakan nama Allah bagi non-Muslim di Malaysia untuk menyebut Tuhan. Saya tidak tahu persis bagaimana berita ini, tetapi saya hanya berlandaskan kepada pertanyaannya. Jadi saya tidak menanggapi apakah berita ini valid atau tidak. Saya kurang tahu persis. Tapi saya hanya akan menanggapi terhadap kalimat ini. Ya, apakah kalimat ini diberlakukan di mana? Bukan itu yang saya permasalahkan, tetapi saya hanya akan menanggapi kalimat ini, bahwa bagaimana seandainya ada larangan bagi non-Muslim menggunakan nama Allah untuk menyebut Tuhannya. Kalau tanggapan saya pribadi, Tuhan itu kita pernah bahas ya, di dalam di dalam tinjauan kata, di dalam ilmu lafaz, di dalam ilmu
etimologi, saya mempunyai pemahaman dari beberapa pembelajaran bahwa Allah atau Allah itu adalah ilah yang diberi kata al. Sering disebut al itu sebagai lam ta'rif. Ya. Jadi al ilah. Kemudian dalam tradisi pengucapan itu kemudian ini menurut ilmu kata apa ya namanya, al ilah itu dibaca dengan Allah, ya. Misalnya lagi bismillah itu dibaca dengan bismillah. Nah, kemudian bacaan al-ilah, Allah itu khususnya di kalangan umat Islam, kaum muslimin itu mempunyai logat khusus, gitu, yaitu Allah. Nah, al-ilah itu kalau di bahasa Indonesiakan adalah Tuhan, ya. Jadi al-ilah itu adalah Tuhan, tapi dengan menggunakan lam ta'rif, sehingga mungkin kalau ditulis Tuhan tapi dengan T besar, Tuhan. Dulu pernah cukup ramai waktu Cak Nur Khalis Masjid melontarkan masalah ini, yang secara harfiah menerjemahkan la ilaha illa Allah itu diterjemahkan dengan tidak ada Tuhan selain Tuhan. Tetapi Tuhan yang di awal kalimat itu menggunakan T kecil, dan yang di akhir kalimat menggunakan T besar. Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Karena selain Tuhan yang T besar itu bukan Tuhan. Nah, kalau melihat dari perspektif itu, Tuhan mau dipanggil apapun, ya, kalau dalam bahasa Arab adalah al-ilah, kemudian menjadi sebutan Allah, ya itu hak semua orang untuk menggunakan itu. Entah dia orang yang beragama, entah dia bukan orang yang beragama, entah dia itu orang muslim atau non-muslim. Menurut pandangan saya, menurut yang saya pahami, itu milik semuanya, milik semua, siapapun tidak ada masalah menggunakan nama itu, ya. Jadi misalnya mau menyebut Allah sebagai Tuhan atau menyebut Tuhan sebagai Allah, apa bedanya? Yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya God, ya. God berbeda dengan Lord. Nah, ya begitulah. Jadi orang mau menyebut Tuhannya itu God, Tuhan, Allah. Kalau dalam bahasa Jawa adalah Gusti Pangeran. Sepanjang sebagai sebutan untuk menyebut Tuhannya, tidak ada masalah. Itu perbedaan sebutan saja. Tetapi yang dituju itu yang lebih penting. Ya begitulah kira-kira tanggapan saya. Jadi menanggapi kalimat ini, bagaimana seandainya ada larangan bagi komunitas non-muslim menggunakan nama Allah untuk menyebut Tuhannya. Ini menurut saya ini kan hanya permasalahan bahasa saja. Kenapa tidak boleh? Apa alasannya tidak boleh? Itu yang mungkin perlu dikemukakan adalah
Apakah alasan larangan itu agar kita bisa memahami maksudnya apa sih gitu. Maksud larangan itu apa dan kenapa, alasannya apa, dan seandainya begitu bagaimana. Nah, jadi yang terpenting bukan kalimat yang diajukan oleh saudara kita di Tangerang itu, tapi yang perlu lebih diajukan adalah argumentasinya apa, sehingga terjadi sebuah kesimpulan ada larangan itu. Kira-kira itu yang bisa saya tanggapkan, dan mohon jangan tergesa diterima, jangan tergesa ditolak, jadikan sebagai tambahan data, tambahan perbandingan. Kita logis seandainya kita mempunyai pendapat yang berbeda, dan dengan adanya perbedaan pendapat itu kita akan bisa saling membantu untuk berproses, saling bisa melengkapi, saling bisa membanding, dan kita ambil mana yang kita bisa pahami sebagai hal yang lebih bermutu, agar kita terus selalu berproses mentaati kebenaran yang sudah kita pahami saat ini, sambil terus mencari kebenaran yang lebih tinggi. Dan manakala dengan adanya perbandingan, komparasi, kita mendapatkan kebenaran yang kita bisa pahami, ada kebenaran yang lebih tinggi, maka kita akan terus bisa berproses untuk merevisi kebenaran kemarin, menggantinya dengan kebenaran yang lebih tinggi, merevisi kebenaran sekarang untuk diproses kepada kebenaran yang lebih tinggi yang akan kita pahami nanti. Sehingga kita harus selalu siap untuk menerima informasi baru, kita harus selalu siap untuk membuka informasi dari arah manapun, dan kita siap berbeda pendapat, dan kita siap untuk berkomparasi, membanding, untuk kemudian memilih mana yang kita bisa pahami yang lebih bermutu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Jadi andai di dalam masalah ini kita berbeda pendapat, itu bukan sebuah problem, tetapi justru dengan adanya beda pendapat, manakala kita sikapi dalam rangka berproses menuju yang lebih baik, perbedaan pendapat itu akan sangat berguna, sehingga terjadilah diskusi-diskusi, terjadilah sharing-sharing, dan terjadilah perbandingan-perbandingan. Dengan demikian, maka kita akan selalu siap untuk berproses, merevisi diri, dan selalu bisa dengan lega menerima perbedaan pendapat. Dengan lega juga kita mendapatkan informasi-informasi baru dari pihak manapun, karena yang kita cari adalah kebenaran dari manapun datangnya. Kira-kira demikian. Saya kembali ke bos. Baik, terima kasih Siwo. Itu tadi Bung Santo di Tangerang sudah membuka suara kita. Dan sekarang kita coba untuk menerima telepon. Silakan hubungi kami di 021 391 3554. Halo, assalamualaikum. Ternyata masih terjadi hal yang sama. Baik, kembali ke SMS lagi Siwo. Halo? Ya, Siwo. Halo, suaranya kecil? Kecil. Sekarang bagaimana, Siwo? Masih kecil? Masih kecil ya. Waduh, saya masih teriak gimana lagi ya. Telepon kita masih bermasalah. Ya itu, masuk ke sininya juga suaranya kecil. Coba kita coba lagi. Halo, assalamualaikum. Halo. Kembali bermasalah lagi ini telepon kita. Baik Siwo, kita pindah kembali ke SMS ya Siwo ya. Halo Siwo. bisa lebih keras. Kita pindah lagi ke SMS nih. SMS. Karena telepon masih bermasalah. Dari Harry di Tangerang. Lumayan. Ya. Oke, saya sudah teriak nih. Siwo, apakah bedanya syak, kemudian zon, dan yakin? Jadi ada 3 kata, syak, zon, dan yakin. Ya, dari Harry di Tangerang. Silakan Siwo. Terima kasih. Mas Heri di Tangerang.
Apa bedanya syak, zon, dan yakin? Dalam dunia pemikiran, dalam dunia logika, dalam dunia rasional, nilai sebuah kesimpulan yang tentu berdasarkan pada data-data dan analisa. Kesimpulan itu bermacam-macam mutunya, bermacam-macam tingkat nilainya. Ada sebuah kesimpulan yang masuk pada kategori syak. Itu di dalam teori yang saya pahami, dinyatakan bahwa syak itu dalam bahasa Indonesia disebut ragu. Kesimpulan yang meragukan yang hanya mempunyai nilai validitas itu sekitar 50%, kurang lebih begitu. Jadi data-data, kekompletan data itu kalau dari masalah persis, jadi seandainya data itu 100%, kita baru menguasai 50%-nya, ya. Itu teorinya begitu, meskipun aplikasinya 50% itu yang seberapa. Nah, itu kembali kepada keakuratan kita di dalam menilai seberapa kuantitas data yang sudah kita kumpulkan dalam rangka untuk dianalisa. Nah, cara menganalisa, bagaimana proses analisanya, itu dinilai dari 100% validitasnya. Syak itu hanya mempunyai 50%. Jadi nilai pendataannya 50%, jadi datanya belum komplit. Kemudian analisanya juga belum teliti amat, gitu. Nah, menghasilkan sebuah kesimpulannya pun bernilai sekitar 50% dibandingkan dari kevalidan 100%-nya. Nah, itu deh kira-kira teori yang saya tahu. Nah, itu kemudian disebut ragu. Kesimpulan yang masih mengandung 50% keraguan. Ya. Jadi untuk ragu, kita butuh data, butuh analisa, baru ada kesimpulan yang disebut ragu. Nah, jadi ragu itu mempunyai nilai tertentu, yang sebelumnya harus ada gerakan proses berpikir. Di dalam proses berpikir itu menggunakan data-data tertentu dan menggunakan analisa tertentu. Kemudian ada kesimpulan yang disebut kesimpulan yang meragukan. Jadi kita tidak bisa meragukan sesuatu tanpa pendataan, tanpa analisa, tapi hanya berdasarkan perasaan, ini saya ragu. Tidak bisa. Ragu itu punya nilai tertentu. Nah, pada saat data itu ditambah lagi, analisa lebih dipertajam, lebih diteliti, sehingga kira-kira nilainya itu mencapai 70% dari yang semestinya. Kesimpulannya itu disebut kesimpulan zon, yaitu kalau bahasa Indonesia zon itu bersangka. Kalau bersangka itu sudah ada kecenderungan berat kepada timbangan pendapat kita. Kalau ragu itu masih 50-50. Mungkin ya, mungkin tidak. Tetapi kalau sudah zon, mungkin ya. Jadi zon yang baik namanya su'udzon, berarti kita menyangka ya, atau
Tadi bersangka baik, husnuzon ya. Zon juga ada yang kesimpulan menyangka buruk, namanya suudon. Jadi kita menyangka bahwa ini buruk, kita menyangka bahwa dia buruk, yaitu zon. Ada husnuzon, ada suudon. Jadi kalau husnuzon atau suudon itu sudah ada pemihakan, sudah ada penilaian. Kalau ragu, kalau syak, itu masih 50-50. Jadi abstain, tidak ada pemihakan, tidak ada penilaian. Tapi kalau sudah zon, berarti sudah ada pemihakan. Karena di dalam ukuran zon itu kita sudah masuk kepada 75% sekitar itu, baik pendataannya maupun ketelitian analisanya. Pada saat kita punya kesimpulannya, kesimpulan itu disebut zon. Nah, tapi tetap masih ada ruang untuk direvisi, ada ruang untuk diperbaiki, ada ruang untuk ditambahi data lagi, dan masih ada ruang untuk lebih teliti di dalam menganalisa. Karena masih ada ruang 25% untuk mencapai validitas 100% yang semestinya. Nah, dengan kalimat lain, kesimpulan yang jatuh pada nilai zon itu di sana masih ada lubang-lubang, masih mengandung keraguan-keraguan. Untuk disempurnakan lagi, datanya itu lengkap, datanya itu valid, mencapai nilai pendataan 100% dan dianalisa dengan akurasi ketelitian 100%. Kemudian terjadilah kesimpulan, yang kesimpulan itu disebut kesimpulan final. Nah, kesimpulan final bisa dirangkai kalimatnya kurang lebih seperti ini. Ada satu kesimpulan yang titik kesimpulan itu tidak mungkin dimasuki oleh kesimpulan yang lain. Jadi di situ tidak lagi ada keraguan. Itu disebut yakin, kesimpulan yang meyakinkan. Jadi kalau ragu itu kesimpulan yang 50-50, 50% ya, lebih 50% tidak. Kalau zon itu 70% ya. Kalau yakin itu 100% ya. Nah, ya ini bisa ke arah ya sesuatu ini baik, atau ya sesuatu ini buruk. Ya ini bisa terhadap masalah bahwa sesuatu ini benar, atau ya sesuatu ini salah. Teorinya seperti itu. Aplikasinya, nah ini tentu nanti ada ukuran-ukuran yang disebut dengan kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. Ada keyakinan mutlak dan keyakinan relatif. Jadi ada yang benar-benar benar, ada yang kebenarannya relatif. Kebenaran yang mutlak itu yang terkait dengan kebenaran yang ada pada Tuhan, dan kebenaran yang ada pada utusan-utusan Tuhan sebagai wakil kebenaran, utusan kebenaran, figur kebenaran. Ya. Atau gampangnya bicara begini, kebenaran yang mutlak itu ada pada orang-orang suci. Ya, entah dia berpredikat utusan atau bukan, entah dia berpredikat nabi, rasul atau bukan. Tapi manakala seseorang itu sudah sampai kepada makom kesucian, maka dia akan mempunyai nilai kebenaran mutlak. Sementara tadi ukuran-ukuran, oh ini syak, oh ini zon, oh ini yakin, yang ada pada orang-orang yang bukan
belum sampai kepada makom kesucian, maka jatuhnya relatif. Kebenaran menurut personal, kebenaran menurut kapasitas masing-masing. Ya. Jadi nilai keraguan itu antara A dan antara B itu ukurannya bisa berbeda. Juga nilai zon antara A dan B itu nilainya bisa berbeda, ukurannya bisa berbeda. Itu namanya yang satu merasa benar, yang lain juga merasa benar, masing-masing merasa benar, tapi berbeda. Begitulah kebenaran relatif. Dalam satu hal, ada dua orang sama-sama ragu, tapi nilai ragunya berbeda. Ada dua orang sama-sama zon, tapi nilai zonnya berbeda dalam satu masalah. Ya, itu yang menggunakan cara berzon yang benar. Apalagi kalau kita mengacu ke kejadian-kejadian yang di masyarakat, ya, kejadian di mass media misalnya, itu begitu mudah kita menzon sesuatu, begitu mudah kita menyangka sesuatu, meskipun tanpa tanpa pendataan dan tanpa analisa yang untuk zon dia tidak memenuhi syarat deh untuk zon. Untuk ragu saja mestinya tidak, masih belum cukup ini data dan analisa untuk bilang ragu. Kenapa belum bisa untuk bilang ragu? Karena belum ada pendataan dan belum ada analisa. Nah, ya semestinya kita bilang ragu saja itu tidak relevan. Kita lebih baik bilang tidak tahu. Ragu di sana sudah ada pengetahuan meskipun pengetahuannya itu masih mungkin ya, mungkin tidak. Nah, kalau ragu saja tidak, kita mesti berani untuk bilang tidak tahu. Diam dalam hal ini adalah mas. Nah, setelah kita mempunyai data-data tertentu dengan analisa tertentu yang kira-kira validitasnya 75%, baru kita bisa disebut di situ kita boleh menyangka. Bersangka baik, bersangka buruk, itu harus dengan data. Tanpa data, untuk mengatakan ragu saja tidak relevan. Apalagi mengatakan zon, husnuzon, su'uzon, tidak bisa. Tidak relevan kalau kita menyangka seseorang begini begitu tanpa kita mempunyai data tentang orang itu dan tanpa kita sudah melakukan analisa-analisa tertentu kepada seseorang atau kepada kelompok tertentu atau kepada komunitas tertentu atau kepada mazhab tertentu, aliran tertentu, bangsa tertentu, organisasi tertentu. Kita tidak bisa sekedar mengatakan saya ragu dia baik atau buruk. Itu saja tidak relevan kalau kita sebelumnya tidak mendata. Nah, kalau kita tidak mempunyai data yang sekira itu 50% dari lengkapnya, maka lebih baik kita diam. Jangan berkomentar. Karena komentar yang tidak relevan semacam ini pasti meruwetkan masyarakat. Pasti menjadi sebuah sebuah virus di dalam informasi. Dan sayangnya media-media kita hal-hal seperti ini mungkin tidak terlalu penting. Yang penting ratingnya bisa naik. Yang penting bisa ada berita-berita yang heboh. Ya, sehingga begitu mudah menyangka. Bahkan bukan hanya menyangka, begitu mudah menilai, menyimpulkan dalam makna sudah menjustifikasi. Kemudian keberpihakan kepada yang A sambil kemudian untuk menolak yang B. Memihak A menolak B atau memihak B menolak A. Padahal pendataan belum dilakukan, analisa belum dilakukan, atau pendataan yang serampangan, analisa yang serampangan, tiba-tiba sudah ada pemihakan, ya, dan ada penolakan. Ya, kalau kita biarkan
sistem informasi dan komunikasi kita, khususnya yang lewat mass media ini, maaf ini, radio ini termasuk mass media, ya masyarakat kita tidak akan dewasa kalau masih sistem pendidikan medianya seperti sekarang ini. Perlu digiatkan lagi. Para wartawan perlu ada standarisasi. Para komentator perlu ada standarisasi. Penyiar perlu ada standarisasi. Karena mereka semua, tugas mereka adalah merepresentasikan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Apalagi kalau sudah ada nilai pemihakan sesuatu, wah, itu menjadi serius. Ya, tapi kan butuh proses. Semuanya butuh proses. Suatu saat kita akan mempunyai para awak media ini yang canggih, yang profesional, proporsional, ya. Jangan menyangka sebelum jelas datanya, apalagi kemudian menilai sebelum datanya valid. Lihat saja misalnya kasus-kasus yang misalnya saja kan Antasari Azhar, itu sejak belum apa-apa sudah ada bentuk persangkaan, sudah ada bahkan bentuk justifikasi sebelum jelas permasalahannya. Misalnya itu seperti itu ya, kasus-kasus yang sekarang ini misalnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana dari waktu ke waktu media itu menyampaikan ke masyarakat tentang itu perubahannya banyak sekali tuh. Tadinya menyangka begini, kemudian menyangka begitu, kemudian berubah lagi dan seterusnya. Untuk bisa yakin butuh pendataan, butuh bukti-bukti, data dan analisa. Nah, bukti-bukti data dan analisa itu akan membagi kepada mutu grade-nya. Itu ada yang pada posisi ragu, ada yang posisinya syak, ya, ragu itu sama dengan syak, ada yang pada posisi nilai mutunya itu adalah zon, dan ada yang yakin. Nah, ragu itu menjadi jembatan untuk menuju zon, dan zon itu menjadi jembatan untuk menuju yakin. Jadi kalau kita punya keraguan, itu sebuah sarana, kalau kita tindak lanjuti akan menjadi sebuah zon yang baru. Zon yang baru menjadi sebuah sarana kalau kita tidak lanjuti untuk menuju keyakinan yang baru. Jadi semuanya baik. Apakah ragu itu baik? Baik. Kalau kita jadikan sarana. Tapi kalau ragu itu kita jadikan sebagai tempat tinggal, jadi ragu dan kita tetap saja di situ, ya itu akan menjadi tempat tinggal yang buruk. Tapi kalau kita tidak jadikan sebagai tangga, maka ragu itu merupakan sesuatu yang akan membawa kita kepada keyakinan yang baru. Ya, jadi semuanya baik deh kalau kita jadikan itu sebagai tahapan-tahapan proses. Kondisi sekarang ini seperti ini baik kalau kita jadikan sebagai tangga menuju proses berikutnya yang lebih baik. Radio ini sekarang kayak gini, televisi ini sekarang kayak gini, masyarakat itu sekarang kayak gini, orang itu sekarang kayak gini, saya, Anda ini sekarang seperti ini. Itu semuanya menjadi baik manakala kita jadikan sebagai sarana untuk berproses menuju yang lebih baik. Tetapi kalau kita kemudian sudah diam, tinggal asik di tempatnya, yang radio tidak memperbaiki diri, yang televisi tidak memperbaiki diri, yang pemerintahan tidak memperbaiki diri, yang masyarakat tidak memperbaiki diri, yang saya atau Anda
tidak memperbaiki diri, ya berarti kita tidak ada proses, itu yang tidak baik. Atau bahkan berproses tapi mundur, itu yang tidak baik. Jadi apapun yang ada sekarang ini, saat ini, saya ada di mana, Anda ada di mana, mereka ada di mana, masyarakat sedang ada di mana, media sedang ada di mana, pemerintah sedang ada di mana, semuanya akan menjadi baik kalau kita dudukkan sebagai sarana menuju yang lebih baik, sebagai sarana berproses menuju yang lebih baik. Jadi nilai pentingnya berproses itu sangat universal. Siapapun dalam kondisi apapun, pada saat kita masih tetap konsisten berproses maju, maka kita calon orang baik. Ya. Meskipun kita sudah baik, tapi berhenti dari proses itu, kita akan menjadi buruk. Ya. Karena kita tidak lagi ada di dalam pelaksanaan tugas. Tugas utama kita, tugas primer kita adalah berproses menuju Tuhan. Ya, kira-kira begitu. Kita masih dalam posisi ragu, ayo jalan. Kita masih dalam posisi zon, ayo kita jalan. Kita masih, kita sudah yakin tentang kebenaran sesuatu, tetap kita harus jalan. Masih ada kebenaran lain yang kita belum tahu saat ini. Masih ada kebenaran lain yang jauh lebih banyak daripada kebenaran yang kita pahami saat ini. Ya, saya hanya bisa men-sharingkan yang saya yakini, tetapi ingat, yang saya yakini saat ini, yang berposisi sementara, karena masih sangat bisa direvisi dan masih sangat bisa untuk disempurnakan kembali. Kurang lebih seperti itu, saya kembali kepada bos. Baik, kita coba terima telepon di 0213913554 ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Ibu? Dengan Ibu Lili dari Pekayon. Ibu Lili? Iya. Ibu Lili Pekayon. Ibu Ii dari Pekayon. Oke deh. Silakan Ibu Ii. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Siwu. Pertanyaan saya begini. Ya. Sejak kapan keyakinan itu timbul? Itu aja. Keyakinan tentang apa ini? Gimana? Keyakinan tentang apa? Keyakinan secara yang umum, akurat gitu loh. Keyakinan yang konstan itu timbul berawal dari apa, atau sejak, atau kapan, atau ada hubungannya nggak dengan background kita, atau pengaruh nggak dengan dunia luar kita, atau hubungan dengan diri kita sendiri. Itu aja. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo. Halo. Iya, Ibu Ii di Pekayon menanyakan sejak kapan keyakinan itu timbul. Keyakinan yang ada hubungannya dengan diri sendiri, kemudian backgroundnya sendiri. Keyakinan yang ada hubungannya dengan diri kita sendiri. diri kita. Backgroundnya, kemudian dengan dunia luar. Ya. Itu sih, silakan. Ya. Terima kasih kepada Ibu Ii. Kapan keyakinan itu timbul? Ada. Saya akan mencoba melihatnya dari dua sisi. Yang pertama begini. Saya akan membedakan ada dua jenis ilmu, yaitu yang satu adalah ilmu hudur, ilmu yang hadir tanpa kita cari, dia hadir. Ada ilmu yang husul, yang harus kita cari. Nah, ada ilmu-ilmu yang nanti disebut sebagai ilmu hudur yang dasar, yang awal, dan juga nanti ada ilmu husul, yang ilmu yang dicari, yang teoritis, itu yang sudah menjadi disebut ilmu mudah. Nah,
ilmu mudah. Nanti di dalam ilmu usul itu ada ilmu mudah, ada ilmu sulit, gitu ya. Saya akan contohkan saja biar mudah. Ilmu hudur yang dia datang tidak harus dicari, disebut dengan ilmu kehadiran. Jadi ilmu kehadiran itu tidak dicari, tapi dia akan datang sesuai kapasitas tempatnya. Tempatnya adalah pada spiritual kita. Sementara kalau ilmu husul itu ilmu yang harus dicari. Atau bisa disebut kalau ilmu husul itu ilmu rasional, kalau ilmu hudur itu ilmu spiritual. Semua bentuk ilmu hudur, ilmu yang hadir, sebagaimana setiap manusia itu dibekali dengan ilmu ini yang disebut ilmu hudur yang paling dasar, disebut sebagai al-hudurul awal, hudur, ilmu hudur yang paling awal. Misalnya begini, tanpa kita belajar, kita tahu bahwa kita ada. Jadi siapapun manusia, dia yakin bahwa dirinya ada. Nah, keyakinan itu bukan keyakinan yang sifatnya rasional, tapi keyakinan yang sifatnya spiritual. Semua hewan itu pada tingkat yakin kepada dirinya dalam bentuk yakin yang hudur bahwa dirinya ada. Sehingga pada saat dia mau dipentung, dia pasti lari. Karena dia sadar bahwa dirinya ada. Nah, ilmu hudur ini yang dasar, yang awal, itu melandasi adanya ilmu-ilmu yang lain. Dia menjadi paradigma, dia menjadi satu pondasi bangunan untuk ilmu-ilmu yang lain. Nah, itu bisa, ilmu hudur itu bisa ditingkatkan mutunya. Jadi kesadaran bahwa saya ada itu bisa meningkat kepada bentuk ada yang lebih komprehensif, ada yang lebih bermutu. Jadi bukan sekedar saya ada dalam fisik saja. Ya, kita sadar bahwa kita punya mata fisik. Kita kalau masih bayi, bayi pun sadar bahwa saya punya mata, meskipun belum tahu kata-katanya. Bahwa ini mata, itu belum tahu. Tapi bayi itu sudah sadar, sudah yakin bahwa dirinya bisa melihat. Dirinya punya sesuatu yang bisa melihat, yaitu dia punya mata. Meskipun dia belum kenal kata itu, istilah itu. Tapi dia bisa merasakan, dia bisa menyadari, dia bisa yakin bahwa saya punya A, saya punya B, yang ada pada daerah hudurul awal itu. Semua orang itu diberi bekal ilmu hudur yang awal. Ini ilmu hudur ini akan naik, syaratnya hanya satu, yaitu menjaga kesucian diri. Semakin kita suci, semakin kita banyak menebar kebaikan-kebaikan, khususnya kepada diri dan kepada sekitarnya, maka kapasitas ilmu hudur ini akan semakin besar, akan semakin luas. Semakin suci seseorang, semakin dia akan mendapatkan ilmu-ilmu yang tanpa belajar, yang semakin tinggi nilai mutunya dan komprehensifnya. Ya. Semua ilmu hudur itu bermakna yakin, tapi yakin yang bukan kita bahas tadi. Kalau tadi itu yakin pada ranah rasional, ya, jadi pada ranah pemikiran. Kalau yang ini itu ada di ranah hati, di ranah dada, ada di ranah spiritual. Nah, jadi kalau ditanya sejak kapan keyakinan itu ada, sejak kita ada. Setiap yang ada dia yakin bahwa dirinya ada. Tanpa belajar, sebelum
dia bisa berpikir, dia sudah yakin bahwa dirinya ada. Nah, kita kayaknya tidak membahas itu deh. Itu adalah ranah ilmul khudur. Nah, terkait dengan pembahasan yang tadi, yang dibahas adalah yang terkait dengan ilmul husul, ilmu pencarian, ilmu yang harus didapat dengan pemikiran-pemikiran, dengan pendataan dan penganalisaan, dengan argumen-argumen. Ya. Nah, kapan keyakinan itu timbul? Ya, pada saat data itu sudah valid, pada saat analisanya sudah valid, maka pasti akan datang akibat yang merupakan kesimpulan yang meyakinkan. Pada saat kapan keyakinan itu datang? Pada saat itulah dia datang. Mungkin perlu sedikit kita bandingkan dengan yang sering disebut dengan dogma. Cara memasukkannya disebut dengan mendoktrin. Nanti akan terjadi dogma, yaitu tidak melalui data, tidak melalui penyimpulan, tidak melalui berpikir, tapi melalui doktriner, yaitu sebuah kesimpulan yang diberikan berulang-ulang. Ya. Nah, baik pengulangan kesimpulan itu, jadi ini tanpa argumentasi, tanpa pembahasan, tanpa perbandingan, tanpa pemikiran. Nah, tetapi sesuatu itu diulang-ulang, terus diulang. Ya. Itu akan membentuk semacam, karena masyarakat sudah bahasa masyarakat sudah kadung mengatakan itu juga disebut sebagai sebuah keyakinan, padahal bukan keyakinan, tetapi dogma. Jadi dogma itu di bawah ragu. Kalau ragu itu ada pemikiran, kalau dogma sudah tidak ada pemikiran. Jadi misalnya begini, anak-anak kita yang masih balita di bawah 5 tahun, tentu yang bukan jenius ya, jadi yang rata-rata deh, itu kalau kita tanya apakah Tuhan itu ada, dia akan mengatakan ya jelas dong, pasti dong. Siapakah Tuhan itu? Allah. Yakin ya. Tetapi itu dia dapat itu karena selalu diulang-ulang oleh orang tuanya, oleh pak guru, bu gurunya, oleh berita-berita, oleh obrolan teman-teman, oleh bacaan-bacaan yang dia baca, dan apa yang dia dapat dari media, apa yang dia dapat dalam tradisi masyarakat, yang sifatnya adalah mengulang dan menguatkan lagi kesimpulan itu. Semakin diulang semakin kuat kesimpulan itu, semakin diulang semakin kuat sampai nanti ada sebuah teori yang sempat dilontarkan oleh Adolf Hitler yang menyatakan kesalahan yang diulang 1000 kali menjadi benar. Ya, sampai seperti itu. Kenapa? Karena sudah mendogma dalam dirinya. Nah, sayangnya, enggak sayangnya ya, asal kita mau berproses semuanya menjadi baik kok, akan menjadi baik maksudnya gitu. Mudah-mudahan bisa tercapai kebaikan itu dengan proses. Yang terjadi di masyarakat kita itu tidak dibedakan antara meniru keyakinan orang lain yang sudah menjadi dogma tadi dengan keyakinan sendiri. Kalau keyakinan sendiri prosesnya ya harus melalui pemikiran, melewati keraguan, menempuh zon sampai kepada yakin. Nah,
Anak-anak kita yang masih balita ditanya, Tuhan itu ada? Ya jelas tuh. Gitu ya. Setelah besar, maka dia semestinya, seyogianya dia berproses, berpikir, sehingga dia ragu, apa benar Tuhan itu ada? Jadi antara ada dan tidak ada, antara iya dan tidak. Nah, ini proses bagus, karena ada proses pemikiran. Anak kecil belum bisa kita bebani proses seperti itu, karena belum siap. Semakin dia dewasa, semakin dia berpikir, dia akan meragukan yang sebelumnya sudah merasa diyakini. Hasil doktrinar tadi. Sehingga dia menjadi ragu. Ada benar gak sih Tuhan itu? Dia mulai bertanya di sini. Dia ragu, dalam posisi ragu. Semakin dia mendata, semakin dia menganalisa, semakin valid datanya, semakin valid analisanya, maka dia akan terus berproses. Dia akan menjadi menyangka. Iya deh, meskipun saya belum yakin benar, tapi ada deh Tuhan itu deh. Misalnya seperti itu kan. Nah, sampai suatu saat dia berproses, berpikir, terus mencari, bertanya, diskusi, sharing. Pada saat data itu sudah mencukupi, layak, analisa sudah sampai kepada tingkat ketelitian, sampai dia yakin Tuhan itu ada, mustahil Tuhan tidak ada. Nah, sekarang ini dia punya keyakinan sendiri, bukan keyakinan seperti waktu anak-anak yang hanya ikut keyakinan orang lain. Orang lain dalam hal ini mungkin orang tua, guru, media, masyarakat, buku, dan lain-lain. Ya, jadi berbeda antara